Halo, perkenalkan nama saya Ivan. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Hasaunggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video presentasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik POEBI. Pertama, apa sih POEBI itu? POEBI merupakan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini yang menggantikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. POEBI ini disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pada tahun 2015. POEBI ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 sampai 1947 di Indonesia kita menggunakan ejaan Van Opisen. Kemudian pada tahun 1947 sampai 1972 di Indonesia kita menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Selanjutnya kita menggunakan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Namun ejaan ini tidak diresmikan. Kemudian ada juga ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Namun ejaan ini juga tidak diresmikan. Selanjutnya pada tahun 1972 sampai 2015 kita menggunakan ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita dengar dengan EYD. Selanjutnya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang kita menggunakan POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam POEBI ini ada 5 hal yang diperbaiki. Yang pertama adalah pemakaian huruf kapital, yang kedua adalah penulisan huruf miring, ketiga adalah penulisan kata, keempat penulisan unsur serapan, dan yang kelima ada pemakaian tanda baca. Pertama kita akan membahas pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital yang pertama kita gunakan pada saat awal kalimat. Kemudian berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan juga nama Tuhan. Kemudian nama orang seperti saya Ivan, nah huruf I-nya itu kita menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Kemudian nama resmi badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Selanjutnya adalah huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan, seperti saudara atau bapak, saudari, seperti itu. Selanjutnya adalah penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Kemudian jika diketik kita harus menggunakan huruf miring. Sedangkan jika ditulis tangan kita cukup dengan menggarisbawahinya saja untuk menandakannya. Selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata ini dibagi menjadi 2, yaitu baku dan tidak baku. Contohnya nih, kita kan suka berbicara saya belum makan. Nah, saya belum makan itu, belumnya itu berarti kita menggunakan bahasa tidak baku. Seharusnya yang baku itu adalah belum. Dan gitu juga ada antre dan antri. Misalkan kita ngomongnya antri nih, aduh malas banget harus ngantri. Padahal sebenarnya kita harus antre, itu kata-kata bakunya. Seperti itu. Selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dibagi menjadi 2, yaitu adopsi dan juga adaptasi. Adopsi merupakan unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mengambil bahasa asing secara utuh yang digunakan untuk menjadi bahasa Indonesia. Contohnya seperti mall, supermarket, edit, bus, dan internet. Nah itu kan kita menyerap seutuhnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi merupakan unsur yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa asing kita hanya menyerap pengucapan dan penulisannya saja. Seperti contohnya nih, komunikasi, kan Inggrisnya kan communication. Kita hanya menyerap pengucapannya saja di komunikasi. Selanjutnya juga ada universitas. Kan dalam bahasa Inggris dia university, kita menyediakan universitas. Selain itu juga ada organisasi, dan kan kalau kita
menggunakan bahasa Inggris kan organization. Nah, Indonesianya kita menggunakan organisasi seperti itu. Selain itu, selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Tanda bacanya terdiri dari ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga video presentasi saya dapat bermanfaat bagi kalian semua.